Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me again, Ica Wijaya. Welcome back to Rumpot. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Thanks buat kamu yang sudah klik video ini dan yang baru gabung juga. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tonton video kita sampai habis. Enjoy! Well, episode kriminal malam ini, gue akan bahas sebuah kasus yang jarang banget dibahas di Indonesia nih guys. Dan kasus ini tuh emang sangat mengerikan dan cukup disturbing ya buat kalian, cukup mengganggu gitu. Karena emang kasusnya tuh bukan lumayan gila, emang gila udah pokoknya kasusnya dah. Simak aja pokoknya, tonton sampai habis. Agak berbeda dari episode kriminal yang sebelumnya, karena malam ini gue akan membahas tentang hilangnya seorang wanita cantik berambut berambut pirang yang ditemukan tewas secara mengenaskan dengan kondisi yang sangat membagongkan. Kira-kira udah penasaran belum? Udah ada yang tahu belum? Mau bahas siapa? Dan seserem apa, semengerikan apa sih kondisinya? Semengenaskan apa sih? Oke, daripada makin penasaran dan gue juga udah gak sabar untuk membahasnya, seperti biasa sebelum kita masuk ke kronologi dan investigasi dan lain-lainnya, gue akan kupas dulu sedikit biografi tentang wanita berambut pirang yang cantik tersebut. Here we go. Katarzyna Zoada adalah seorang wanita berkebangsaan Krakow, Polandia. Dia ini lahir pada tanggal 1 Juni 1975 di Polandia. Katarzyna ini diketahui seorang mahasiswi. Dia ini berusia 23 tahun yang kuliah di Universitas Jagiellonian. Menurut teman-temannya, dia ini sosok orang yang baik, meskipun terlihat sering murung dan menyendiri. Dan kabarnya dia ini tipikal orang yang introvert gitu loh guys, antisosial. Katarzyna ini diketahui menderita depresi semenjak kematian sang ayah pada tahun 1996. Selama di universitas, dia ini mengubah bidang studinya udah 2 kali guys. Jadi setelah semester pertamanya sebagai mahasiswa psikologi, dia sempat mengikuti kursus sejarah nih, sebelum akhirnya memilih studi agama. Lalu pada 12 November tahun 1998, Katarzyna ini berencana akan menemui ibunya di sebuah klinik psikiatri di Nowa Huta, yang dimana klinik tersebut adalah tempat di mana Katarzyna sebelumnya pernah dirawat karena depresinya. Namun nyatanya dia ini tidak pernah memenuhi janji temu dengan dokternya. Jadi kasus ini tuh berawal dari hilangnya seorang wanita cantik berambut pirang asal Polandia yang terjadi pada akhir tahun 1990-an. Katarzyna ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kenapa? Karena dia ditemukan pada kondisi yang hanya dengan kulit badannya saja dan kaki kanannya. Gilanya, pelakunya sampai saat ini tuh belum dijatuhi hukuman apapun guys. Walaupun kasus ini sempat besar banget di Polandia, anehnya beritanya tuh nggak diekspos oleh media-media yang ada di Amerika. Bahkan nih guys, waktu awal-awal berita itu viral atau booming, sedikit banget nih artikel yang berbahasa Inggris yang mungkin kalian bisa temuin di internet. Karena kasus ini sifatnya sangat grafis, jadi gue minta kebijaksanaan teman-teman semua dalam menonton. Oke? Itu dia sedikit biografi tentang Katarzyna. Sekarang kita akan lanjut ke kronologinya. Here we go. Pada suatu hari guys, di tanggal 12 November tahun 1998, Katarzyna ini tuh udah dijadwalin sama ibunya untuk treatment sama dokternya. Tapi pada kenyataannya si Katarzyna ini nggak pernah datang. Udah ditunggu berjam-jam, tapi Katarzyna ini nggak kunjung juga datang. Akhirnya karena khawatir, sang ibu pun langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa anaknya menghilang. Karena Katarzyna menghilang belum masuk 24 jam, jadi polisi ini meminta ibunya Katarzyna nih untuk menunggu dulu.
Setelah ditunggu berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, Katarzyna ini nggak pernah datang ke klinik, bahkan pulang ke rumahnya. Singkatnya, pada 6 Januari 1999, sekitar 2 bulan lebih setelah menghilangnya Katarzyna Zoada, ada seorang kapten kapal penarik nih guys, yang sedang berada di Sungai Vistula. Dia ini tiba-tiba ngeliat ada sesuatu yang mencurigakan terapung di air persis dekat dengan kapalnya. Kapten ini menjelaskan bahwa benda itu terlihat panjang, pucat, dan mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Karena penasaran, akhirnya si kapten ini menarik benda misterius tersebut ke dekat kapalnya. Pas makin ditarik, dia makin kaget karena kok kayak kenal sama bentuknya yang semakin jelas. Awalnya nih guys, dia tuh kayak ngelihat sesuatu yang kayak kuping atau telinga manusia gitu. Pas benda itu datang ke dia dan sampai di kapalnya dia, betapa kagetnya dia ketika dia sadar ternyata benda misterius itu adalah kulit manusia yang utuh dari bagian leher sampai pinggang tanpa isi dalamnya guys. Jadi kayak kepala, tangan, tulang, daging, dan organ dalamnya tuh nggak ada guys. Pokoknya bener-bener cuma kulitnya aja. Nggak lama kemudian, langsunglah benda misterius itu nih dibawa sama si kapten ke pihak kepolisian. Pihak polisi pun langsung melakukan tes forensik dan pemeriksaan DNA. Setelah hasil pemeriksaan DNA-nya keluar, ternyata benar terkonfirmasi bahwa kulit torso tersebut benar miliknya Katarzyna Zoada. Lalu pada 14 Januari 1999, polisi ini langsung menyisir sebagian wilayah Sungai Vistula. Namun, polisi nggak bisa nemuin apapun kecuali bagian kaki kanannya Katarzyna dan beberapa potongan baju yang dia pakai pada saat dia menghilang. Sayangnya guys, walaupun polisi sudah menyisir dan menelusuri semuanya, mereka tetap nggak bisa menemukan kepala ataupun bagian tubuh lainnya milik Katarzyna Zoada. Yang lebih gila lagi nih, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kulit torsonya Katarzyna ini tuh diambil bukan hanya pada saat dia sudah meninggal dunia, tapi terlihat seolah-olah kayak kulitnya ini tuh sengaja diambil dan dirobek ketika dia masih hidup. Lalu kemudian dijahit menjadi satu bagian untuk dipakai oleh sang pelaku. Creepy banget guys. Kalau kalian masih bingung nih, jadi contohnya ya, itu tuh kayak jaket kulit yang terbuat dari kulit wajah manusia. Kalau kalian mau bayangin nih, kalau nggak salah itu tuh pernah ada di film Texas Chainsaw Massacre. Ya, Texas Chainsaw Massacre. Pokoknya nanti ada cuplikannya di sini atau di sini. Ngeri banget kan? Oke. Daripada berlama-lama kita fast forward ke Mei 1999 yang dimana beberapa bulan setelahnya nih, unit kedokteran forensik di Krakow, Polandia menerima sebuah mayat yang kondisinya persis mirip sama Katarzyna, yaitu mayat seorang pria tanpa kepala yang sudah dikuliti. Setelah diinvestigasi, ternyata pembunuhnya adalah Vladimir W. Yang ternyata tak lain dan tak bukan guys, dia ini merupakan anak dari korban itu sendiri. Jadi dia nih bunuh ayahnya sendiri guys. Dan sebelum ditangkap, si Vladimir ini tuh Vladimir ini tuh pakai topeng yang dia buat sendiri dari kulit kepala ayahnya. Astagfirullahaladzim, what was happening in Poland? Awalnya nih guys, pihak polisi ini sempat mencurigai si Vladimir ini sebagai pelaku yang sama terhadap pembunuhan Katarzyna Zoada. Namun polisi nggak punya bukti yang cukup konkret nih
untuk mendukung tuduhan tersebut. Kemudian Vladimir ini didakwa atas pembunuhan ayahnya dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dan setahun setelah kasus si Vladimir yang membunuh, mengkuliti, dan menggunakan kepala ayahnya sebagai topeng, karena polisi nggak dapat petunjuk apapun atau petunjuk baru atas kasusnya Katarzyna, akhirnya kasus tersebut resmi diberhentikan. Tapi guys, polisi dan tim investigasi masih tetap mencoba untuk membongkar kasus tersebut. 12 tahun kemudian, di tahun 2012, kasus Katarzyna ini dibuka kembali guys. Dan kali ini polisi meminta tim forensik dan para ahli untuk meneliti kulit Katarzyna lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena sekarang ini kan teknologinya sudah jauh lebih canggih ya guys. Dan sudah lebih baik dari dulu. Jadi para ahli dari 3D Expertise Laboratory di Wrocław Medical University ini berhasil membuat model luka yang sama persis yang diderita sama Katarzyna. Dan mereka menyimpulkan bahwa si pelaku ini tuh menggunakan benda tajam untuk melukai Katarzyna di bagian leher. Gak hanya itu, ketiak dan selangkangannya pun juga. Wow, ngilu guys. Jadi tujuan si pelaku ini untuk menimbulkan rasa sakit yang menyebabkan mati karena kehabisan darah. Jadi Katarzyna ini fix meninggalnya benar-benar karena dikulitin dan kehabisan darah. Pada tahun 2016, pihak polisi juga mengkonfirmasi nih guys, kalau Katarzyna ini betul disiksa sebelum meninggal dunia dan pelakunya ini diduga seseorang yang sudah expert dalam seni bela diri. Hayya. Jadi penyelidik ini memberikan gambaran bagaimana pembunuhan itu terjadi di dalam laporan resmi mereka sebagai berikut. Diketahui bahwa Katarzyna disiksa sebelum kematiannya. Tungkai kanan di atas sendi pergelangan kaki harus diikat dengan sesuatu. Hingga akhirnya antara 7 dan 14 Desember 1998, pelaku mencekik korban dengan sebuah rantai. Sebelum itu, pelaku juga memberikan obat-obatan. Dia juga mematahkan tulang paha dan panggul Katarzyna dengan meninju sebuah barbel dan pelat binaraga. Luka tusuk, luka bacok, dan luka robek juga ditemukan. Pelaku juga mungkin melecehkannya secara seksual ketika dia meninggal dunia. Wow. Master of psikopat. Gila. Ini udah sadis banget. Serem. Oke, itu dia kronologis dan investigasinya guys. Sekarang kita moving on ke penangkapan tersangka. Here we go. Pada 4 Oktober 2017, yang dimana 19 tahun setelah pembunuhan Katarzyna terjadi, akhirnya pihak kepolisian berhasil menangkap seorang pria berusia 52 tahun bernama Wenjing Robert Jankowski. Wanjing, kita panggil aja yang gampang ya. Sesuai soalnya sama kelakuannya. Oh ya, polisi berhasil menemukan seorang pria berusia 52 tahun bernama Wanjing Robert Jankowski di Kazimierz District Krakow, Polandia. Abis ini lidah gue kena tempe bengkak. Jadi guys, si Wanjing ini emang udah masuk ke daftar pencarian polisi sejak tahun 1999. Dan setelah menemukannya, polisi ini langsung lah nih, gak pakai lama menggeledah apartemen si Wanjing dan menemukan banyak darah di kamar mandinya. Selain itu, si Wanjing ini juga cocok gitu ya suspeknya dengan profil psikologis tersangka yang diduga-duga polisi dan tim forensik. Forensik penyelidik yaitu. Wanjing ini diketahui terlatih dalam seni bela diri dan dia juga kenal
dengan Katarzyna Zoada. Dan dia memang punya riwayat melecehkan para wanita. Sejak kecil, si Wanjing ini diketahui sebagai orang yang lumayan freaky. Bahkan kalau anak zaman sekarang nyebutnya bocah freak, abis banget. Pokoknya udah level dewa lah. Jadi dia tuh sering banget nyiksa anjing dan kucing. Dan dia dulu juga dibesarkan oleh seorang ayah yang super abusive. Jadi dari kecil dia nih emang udah sering disiksa sama ayahnya. Dan sebelumnya guys, Wanjing ini diketahui pernah bekerja di sebuah laboratorium bedah yang dimana dia banyak berurusan dengan banyak mayat manusia. Wow. Dia juga nih pernah bekerja di Krakow Institute of Zoology yang dimana dia ini bisa mengamati proses pengulitan binatang. Fix lah, nggak usah disidik, fix lah. Kemudian nih guys, Wanjing ini dipecat dari institusi tersebut karena dia ini ketahuan membunuh semua kelinci yang ada di sana selama shift kerjanya. Ih sakit, psikopat banget. Dan di diarinya si Wanjing nih guys ditemukan kalau dia nih ada menulis bahwa dia ini dia kenal ya sama si Katarzyna dan beberapa kali dia pernah mengunjungi makamnya Katarzyna Zoada. However, Wanjing ini nggak pernah ngaku ke polisi kalau dia tuh kenal sama Katarzyna. Dan dia juga nggak pernah mengakui guys kalau dia ini yang membunuh Katarzyna. Tapi karena polisi berhasil menemukan beberapa bukti yang mendukung dari semua yang didapat sama polisi tadi, Wanjing ini udah nggak bisa ngelak lagi dan akhirnya dia tetap ditahan oleh polisi. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada update lebih lanjut mengenai hasil persidangan dan hukuman yang diterima oleh Wanjing Robert. And you know guys, Wanjing ini juga diketahui ternyata suka memakai pakaian wanita. Yang kalau kalian perhatiin nih di fotonya, dia tuh kayak punya bubis cewek gitu, ya gak sih? Padahal kan badan dia kan sekel ya, nggak gendut gelambir, tapi kok bubisnya tuh tertata gitu, gitulah gimana sih? Dan dia juga ngaku sih guys, kalau dia tuh bisexual dan suka banget stalkingin serta mengintai para tetangganya. What the fuck? Fix lah pokoknya. Semua bukti tuh udah mengerucut banget ke dia, apalagi coba, udahlah fix lah, udahlah. Dan make sense gak sih guys? Kalau ini sih spekulasi gue aja ya. Kalau misalnya si Wanjing ini mencoba-coba untuk memiliki atau memakai tubuh seorang perempuan, seorang wanita gitu. Serem banget kan? Gue yakin ada something wrong sih with this guys. Obviously in mentally, yakin gue. Oke, itu dia guys, kasus tentang Katarzyna Zoada. Apakah kalian percaya kalau si Wanjing ini pelakunya? Dan kalau memang iya, kira-kira apa sih motivasi si Wanjing ini melakukan semua hal keji itu? Coba komen di bawah ya guys. Enjoy guys, semoga kalian semua. Tadi dulu, kadang gue suka mikir, kalau gue bawain kasus kriminal dari kemarin, mutilasi, pemotongan, ini itu. Jangan enjoy banget ya guys ya, jangan. Ntar kita agak diraguin juga mentalnya. Jangan enjoy banget. Tapi kalau misalkan emang editnya bagus, ya like. Kalau misalkan gambarnya nih bagus, apresiasi, ya kan. Skripnya bagus ya, apresiasi juga. Pokoknya like aja lah. Oke, kita stop dengan kasusnya. Sekarang kita balik lagi ke rumput. Ayo guys, masih dengan giveaway yang sama. Ayo lengkapin dan penuhin, ikutin persyaratannya, gampang banget. Cuma cukup dengan like 10 video kita yang sudah kamu tonton. Jangan lupa untuk komen di bawah dengan tulisan gue mau #rumput naik terus. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @rumput_channel. Gampang banget kan? Nanti kalian akan dijapri untuk dikonfirmasi alamatnya dan langsung deh giveaway-nya meluncur ke rumah kamu.
Seperti biasa, sebelum gue akhiri kriminal episode malam ini, pasti akan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian, ya enggak? Hikmah dari episode kriminal malam ini adalah bersosialisasi itu emang bagus, guys. Penting, emang perlu. Dengan siapapun, tanpa kalian harus pandang bulu, pandang derajat, dan lain-lain. Tapi gue ngasih hikmah ini lebih gue kerucutin ke perempuan ya, ke para wanita, sahabat rumput nih. Sebagai perempuan nih ya, kita harus tetap hati-hati kalau misalkan ada kenal sama orang yang kira-kira mentalnya tuh cenderung memiliki masalah dari dalam dirinya, mentalnya udah rada-rada freak, toxic gitu ya. Hati-hati, kalau bisa jaga jarak aja gitu, jangan deket-deket banget, ntar rindu. Cuaks, kedepanannya editor. Karena selain bisa bahaya buat fisik kita, tapi bisa bahaya juga buat mental kita. Karena secara nggak langsung itu benar-benar nular, guys. So ya, dimanapun dan dengan siapapun kalian berada, harus selalu berhati-hati dalam berucap dan berteman. Yes, segitu aja. Jangan lupa untuk terus apa, guys? Untuk terus like, subscribe, nyalain loncengnya. Di sini loncengnya. Komen juga di kolom komentar. Share ke semua seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. See you on next criminal episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.